Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi. وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar meskipun sampai saat ini masih dengan sistem daring. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, untuk terus menggali ilmu yang akhirnya nanti kita inginkan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketujuh. Ya, Pak Eko, yang ketujuh ya ini ya. Yang ketujuh kalinya. Akan tetapi sebelum saya mulai atau kita lanjutkan pembelajaran kita terkait ilmu faraid, mari kita membaca surat Al-Fatihah yang kita tunjukkan khususnya kepada beliau pengarang kitab Matnur Rahbiyah, Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ibn Al-Hasan Ar-Rahbi. Semoga dengan bacaan surat Fatihah ini nanti apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita, dapat memberikan banyak keberkahan di dalam kehidupan kita, sehingga nanti kita dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ala ma nawahu salafuna salihun wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ibn Al-Hasan Ar-Rahbi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Langsung saja kita mulai materi kita di pertemuan kali ini. Hari ini saya akan menjelaskan lanjutan materi yang kemarin sudah kita pelajari. Untuk yang kemarin kita sudah mempelajari siapa saja ahli waris yang tergolong perempuan. Nah, untuk hari ini kita akan mulai mempelajari bagian waris itu nanti macamnya ada berapa. Bisa dilihat di dalam layar ya. Di situ tertulis Babul Furudil Muqaddarati fi Kitabillahi Ta'ala. Yang secara arti bab ini nanti akan menjelaskan bagian-bagian yang dimiliki oleh para ahli waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Qur'an. Dan itu nanti bisa banyak ditemui di dalam surat An-Nisa, khususnya di ayat 11 dan 12, kemudian di akhir surat An-Nisa itu nanti akan ditemui ketentuan-ketentuan bagian-bagian para ahli waris. Nah, kemudian di dalam kitab ini, pengarang kitab ini menjelaskan bahwasanya bagian warisan yang dimiliki oleh ahli waris ini nanti
akan ada dua macam. Mari kita baca nazamnya. Yang pertama, wa'lam bi annal irsa naw'ani huma fardun wa ta'sibun ala ma kusima. Fal fardu fi nassil kitabi sittah la fardu fil irthi siwa hal battah. Yang langsung saya artikan bahwasanya bagian waris yang nantinya akan didapatkan oleh para ahli waris itu kategorinya atau macamnya ada dua. Jadi warnane bagian waris iku ono loro. Yang pertama itu diistilahkan dengan fard atau bisa juga disebut dengan faridhah atau juga bisa disebut dengan istilah furud. Itu semua maksudnya sama. Dan penamaan ini juga sudah disinggung di dalam Al-Quran, seperti ada di dalam ayat Al-Quran itu, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafrudho. Nah, di situ disebutkan kata mafrudho, yang mana asal kata dasarnya sama dengan farad, faridhah, dan furud, yang memang arti mafrudon sendiri adalah ditentukan. Nasiban itu artinya bagian, mafrud yang telah ditentukan. Jadi memang bagian-bagian waris yang nantinya didapatkan ahli waris itu kategori yang pertama adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan jumlahnya, ditentukan kadarnya. Kalau di bahasa Jawa kan di sini bisa kita istilahkan bagian permestian, bagian yang sudah dipastikan. Kemudian kategori yang kedua adalah taksib. Namanya taksib, tapi kalau di kalangan santri biasanya sering dikenal dengan istilah asobah. Nah, asobah ini adalah bagian yang sifatnya berbeda daripada farad atau faridah atau furud. Karena bagian asobah ini adalah bagian sisa, di mana kita tahu kalau sesuatu yang sisa itu jelas tidak tentu jumlahnya. Karena kita hanya menunggu sisa. Kalau ada ya kita dapat, bahkan kalau tidak ada sisa kita nggak dapat. Kalau sisanya banyak pun kita akan dapat banyak, kalau sisanya sedikit ya berarti kita hanya dapat sedikit saja. Jadi untuk bagian yang kedua ini taksib, itu adalah bagian yang nantinya hanya menunggu sisa harta warisan yang ada setelah bagian-bagian yang sudah ditentukan farad itu sudah diberikan kepada ahli waris yang memang berhak mendapatkan bagian yang sudah ditentukan. Kemudian lanjut bait yang selanjutnya. Di dalam bait ini nanti akan menjelaskan apa saja bagian-bagian yang kadarnya atau jumlahnya sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Nah, pengarang kitab ini merangkum materi tersebut di dalam dua bait. Bunyinya adalah nisfun wa rubu'un thumma nisfur rub'i wa thulthu wa sudusu binasri syar'i wa thuluthani wa humat tamamu fahfad fa kullu hafidin imamu. Yang artinya warnane bagian farad atau macamnya bagian-bagian fardu, faridah atau furud, bagian-bagian yang jumlahnya atau kadarnya sudah ditentukan di dalam Al-Quran, iku ono 6, ada 6. Yang pertama adalah 1/2. 1/2. Ini diistilahkan di dalam Al-Quran kalimatnya nisfun. Itu nanti bisa kalian temukan di dalam surat An-Nisa. Contoh, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unsayain fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Nah, di situ ada kata nisfu. Kemudian di ayat yang selanjutnya ada walakum nisfu ma taraka azwajukum. Itu juga ada. Terus ini mru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisf. Nah, itu juga ada. Jadi kalau kalian nanti buka di dalam Al-Quran nanti sudah ada istilah-istilah 1/2 diistilahkan dalam bahasa Arab adalah nisfun. Kemudian yang kedua adalah rubu', 1/4.
Ini nanti juga bisa kamu temukan di dalam surat An-Nisa itu. Kemudian yang ketiga adalah thumun, yang artinya 1/8. Kemudian yang keempat adalah sulusani. Itu salah harokatnya ya. Seharusnya tidak fathah tanwin, sulusani. Itu 2/3 artinya. Kemudian yang kelima adalah sulus atau 1/3 maksudnya. Dan yang keenam adalah sudus. Nah, baik nisfun, rubu, sumun, sulusan atau sulus atau sudus, redaksi ini bisa kalian temukan di dalam Al-Quran, lebih tepatnya di dalam surat An-Nisa. Itu nanti bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian kita lanjut membahas siapa saja ahli waris yang sudah kita jelaskan kemarin. Ada 15 untuk laki-laki, kemudian ada 10 untuk perempuan. Siapa di antara mereka yang nantinya kebagian bagian 1/2. Sehingga di sini tertulis babu man lahu an-nisfu. Kemudian dilanjut di dalam nazamnya, beliau bunyikan nazamnya, wan nisfu fardu khamsatin afrodi az-zawju wal untha minal awladi wa bintul libni inda faqdil binti wal ukhtu fi madhabi kulli mufti wa ba'daha al ukhtul lati minal abi indan firadihinna an mu'assibi. Jadi ahli waris kang oleh bagian nisaf, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 itu ada 5 orang. Nah, yang pertama adalah zauj. Masihkah ingat kalian zauj itu artinya apa? Zauj itu artinya adalah suami. Kemarin ketika kita mempelajari ahli waris laki-laki, di situ ada yang namanya suami, tepatnya di nomor 9 kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, akan tetapi zauj ini tentunya ketika dia mendapatkan 1/2 harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu atau syarat-syarat yang sudah ditentukan. Di sini langsung saya tulis zauj nanti akan mendapatkan bagian 1/2 naliko ora ono anak. Anak ini bisa kita artikan anak laki-laki yang diistilahkan sebagai ibnun, bisa juga anak perempuan yang diistilahkan bintun. Dan juga syarat ia mendapatkan 1/2 adalah tidak ada putu atau cucu. Cucu di sini diistilahkan dengan ibnu benin, anak laki-laki dari anak laki-laki, atau bintu benin, anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, ketika ada seseorang, semisal ada sepasang suami istri, mereka menikah, namun baru 1 tahun menikah, ternyata yang perempuan meninggal dunia. Yang perempuan meninggal dunia. Nah, padahal sepasang suami istri ini tadi belum atau sama sekali belum memiliki anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, apalagi cucu, anak saja nggak punya. Dan mereka menikah baru 1 tahun. Nah, harta yang ditinggalkan oleh istrinya ini nanti bisa diwaris oleh suaminya. Karena status suaminya ini kalau dalam ilmu faraid adalah zauj. Nah, ternyata siapa istrinya tadi ini juga masih punya orang tua. Nah, jadi dia punya suami, kemudian dia masih punya orang tua laki-laki. Sehingga andai kata ada seorang perempuan yang meninggalkan seorang suami, meninggalkan seorang suami, ditinggal mati maksudnya, masih ada seorang suami dan masih punya seorang ayah, maka nanti zauj ini akan mendapat bagian 1/2. Mengapa demikian? Karena bisa kalian lihat bahwasanya zauj di sini itu sama sekali tidak bersama dengan anak. Karena tadi ceritanya kan memang dia belum punya anak sama sekali. Anak saja nggak punya, apalagi cucu. Sehingga dalam contoh yang demikian ini, maka zauj ini nanti akan mendapatkan bagian 1/2. Dan ini jelas sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang bunyinya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jika tak punya anak,
maka Zaud ini akan mendapatkan nisf atau 1/2. Kemudian yang nomor 2 adalah bintun, atau artinya adalah anak perempuan. Kalau Zaud tadi tergolong ahli waris laki-laki. Kalau bintun ini tergolong ahli waris perempuan karena arti bintun adalah anak perempuan. Namun demikian sama halnya dengan Zaud, dia juga punya syarat-syarat atau ketentuan tertentu sehingga dia berhak mendapatkan bagian 1/2. Nah, syaratnya apa? Di situ tertulis naliko ijen. Nah, ijen ini maksudnya apa? Ijen ini maksudnya jumlah anak perempuan itu hanya satu tok. Tur ora ana muasib. Jadi nanti kalau kita lanjut pembahasan kita, nanti kita akan membahas masalah asobah atau bagian taksib yang sudah kita singgung tadi di awal. Itu nanti ada istilah namanya muasib. Nah, namun tidak saya bahas lebih dalam lagi, langsung saya tentukan bahwasanya muasib bagi bintun adalah ibnun. Artinya apa? Kalau nanti ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan orang yang masih hidup, seorang anak perempuan, jumlahnya hanya satu dan tidak punya anak laki-laki. Jadi semisal ada single parent tinggal laki-laki, dia punya anak cuma satu tok perempuan. Kalau dalam contoh ini enggak seperti itu. Gimana? Contohnya seperti ini. Ada sepasang suami istri, Zaud sama Zaujah. Kemudian yang Zaujah atau istri tadi meninggal dunia, tapi dia sudah punya anak perempuan. Nah, maka di sini saya contohkan bahwasanya ada seorang yang meninggal dunia, yaitu perempuan, dia punya suami, Zaud, dan juga sudah punya anak perempuan. Maka bintun ini anak perempuan, dia berhak mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena jumlahnya dia hanya satu. Kemudian kalau kalian lihat, anaknya tadi hanya perempuan saja, nggak ada anak laki-laki yang diistilahkan adalah ibnun, tidak ada sama sekali di sini. Nah, kemudian sama sang suami. Nah, kalau tadi sebelumnya sang suami dapat setengah karena memang nggak ada anak. Tapi kalau di sini ada anak, maka di sini nggak setengah, melainkan 1/4. Dan ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Syarat-syaratnya apa saja. Tapi yang jelas Zaud dalam contoh ini tidak dapat 1/2 seperti yang nomor sebelumnya. Mengapa demikian? Karena di situ jelas ada anak. Karena Zaud itu dapat setengah kalau tidak ada anak. Kalau ada anak dia tidak dapat setengah. Dapatnya berapa? Besok kita bahas. Kemudian yang nomor 3 adalah bintu benin. Bintu benin ini adalah cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Nah, syaratnya apa? Syaratnya dia jumlahnya harus satu, naliko ijen. Kemudian apa lagi? Tidak ada anak. Jadi dia seorang cucu, tapi anak dari orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada juga. Tur ora ana muasib, tidak ada ibnu benin juga. Nah, kalau seperti ini nanti, maka bintu benin atau cucu perempuan dari anak laki-laki bisa mendapatkan bagian 1/2. Bisa kalian lihat contoh ini. Ini bintu benin, jumlahnya hanya satu tok. Kemudian orang yang meninggal tadi perempuan, dia masih punya suami. Tapi anaknya, anak laki-laki dari sepasang suami istri yaitu ibnun sudah meninggal juga. Artinya seorang istri tadi hanya meninggalkan ahli waris berupa sang suami dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Karena anak laki-lakinya sudah meninggal sebelumnya. Nah, kalau seperti ini maka bintun ini sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian 1/2. Nah, kemudian Zaud, kenapa kok dapatnya 1/4? Ya tadi sudah dijelaskan di nomor pertama bahwasanya Zaud itu akan dapat setengah kalau tidak ada anak dan tidak ada cucu. Nah, kalau dalam contoh ini ternyata ada anak, maka dia bagiannya bukan 1/2 lagi. Dan itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang nomor 4, ukhtun li abawaini. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana penggambaran ukhtun li abawaini lewat pohon silsilah kekeluargaan kemarin ya yang saya buat, itu nanti bisa dilihat lagi. Ukhtun li abawaini itu adalah saudara perempuan yang ayah dan ibunya sama. Semisal saya sama Pak Eko,
Pak Eko ibarat perempuan, misal Pak Eko perempuan. Kita ayah dan ibunya sama. Kemudian saya meninggal dunia, maka Pak Eko ini termasuk ahli waris saya, tapi statusnya adalah ukhtun li abawen karena dia saudara perempuan saya yang ayah dan ibunya sama. Nah, ukhtun li abawen ini juga mendapat bagian 1/2 tapi dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Yang pertama, jumlah dia harus 1 juga. Kemudian syarat yang lain tidak ada anak, baik ibnun ataupun bintun, anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian tidak ada cucu juga, baik cucu yang laki-laki maupun cucu yang perempuan tapi dari jalur anak laki-laki. Kemudian tidak ada ayah, abun, dan tidak ada muasib, tur ora ono muasib. Nah, muasibnya ukhtun li abawen adalah saudaranya sendiri yaitu akhun li abawen. Kalau syarat-syarat ini ternyata terpenuhi, maka ukhtun li abawen akan mendapatkan bagian 1/2. Bisa kalian lihat di dalam contoh ini. Ukhtun li abawen ini jumlahnya 1 tok. Kemudian kalau kita lihat, dia sudah memenuhi syarat jumlah 1. Kemudian tidak ada anak, baik ibnun ataupun bintun tidak ada di sini. Kemudian cucu pun tidak ada. Tidak ada ibnun, tidak ada bintun. Abun juga nggak ada di sini. Muasib, akhun li abawen juga tidak ada di sini. Maka kalau seperti ini, ukhtun li abawen akan berhak mendapatkan 1/2. Kemudian kalau zaud, kita kembali ke nomor 1. Zaud itu tadi dijelaskan dapat 1/2 kalau tidak ada anak dan tidak ada cucu. Dan kenyataannya di sini nggak ada anak dan nggak ada cucu. Maka kita kasih 1/2. Sama di penjelasan yang nomor 1 tadi. Kemudian yang terakhir yaitu ukhtun li abin, saudara perempuan yang sama ayah tapi beda ibu. Sama ayah tapi beda ibu. Saya contohkan lagi, semisal saya saudaranya Pak Eko, tapi ibaratkan Pak Eko ini perempuan. Nah, Pak Eko sama saya itu ayahnya sama, namanya Ahmad. Tapi Pak Ahmad ini ternyata memperistri 2 orang. Saya dari istri yang tua, Pak Eko dari istri yang muda. Nah, kalau seperti ini saya sama Pak Eko ini adalah saudara yang seayah, tapi beda ibu. Namanya ukhtun li abin. Nah, ukhtun li abin ini juga harus memenuhi syarat tertentu jika dia dikasih bagian 1/2. Yang pertama jumlahnya harus 1. Ini jumlahnya sudah 1. Tidak ada anak, bisa kalian lihat di sini tidak ada ibnun, tidak ada bintun. Tidak ada cucu. Di sini nggak ada ibnu benin ataupun bintu benin, nggak ada juga. Tidak ada abun, di sini nggak ada. Abun itu ayah. Kemudian tidak ada akhun li abawen, tidak ada di sini. Kemudian tidak ada ukhtun li abawen juga. Yang terakhir tidak ada muasib. Untuk muasibnya ukhtun li abin adalah akhun li abin. Nah, maka kalau seperti ini dia sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan 1/2. Adapun zaud ini sama dengan nomor 1 yang tadi. Karena dia tidak di sini tidak ada anak, tidak ada cucu, maka dia mendapatkan bagian 1/2. Jadi itu adalah beberapa ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran yang mendapat bagian 1/2 atau dalam istilah bahasa Arabnya, istilah ilmu faraidnya adalah nisfun. Saya kira untuk materi kali ini sampai di sini. Saya kembalikan ke pembawa acara Pak Eko, silahkan. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan tentang bagian-bagian waris. Yang melanjutkan kemarin, kalau kemarin ada ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, dilanjutkan dengan bagian-bagian waris sampai akhir tadi. Besok kita lanjutkan lagi. Mungkin dari teman-teman kelas 7 ada yang ingin bertanya. Saya batasi 1 pertanyaan saja, karena ini sudah pukul 9.
Ya, oke. Ini ada satu pertanyaan dari teman-teman. Saya bacakan, nanti dicoba dijawab oleh beliau, Bapak Sofi Lutfi. Kita batasi satu pertanyaan karena setelah ini, karena ini sudah jam 9, maka kita tutup. Oke, ini ada yang tanya dari Ahmad Al-Badawi kelas 7B. Assalamualaikum, Badai Tangklet. Seorang laki-laki meninggal dunia. Ahli warisnya adalah 4 istri, 1 anak perempuan, 3 keponakan laki-laki dari anak saudaranya laki-laki si mayit, 1 keponakan perempuan dari anak saudaranya laki-laki si mayit, 1 bibi, 2 paman. Harta si mayit setelah dipotong urusan jenazah dan lain-lain adalah 40.000 meter persegi sawah. Berapa bagian yang didapat ahli waris tersebut dan siapa yang tidak mendapatkan warisan tersebut? Ya, dari Ahmad Al-Badawi. Ini sepertinya kok sudah kasuistik. Teorinya kan belum selesai. Teorinya belum selesai masalahnya. Belum sampai ke pertanyaan Iya. ini. Coba mungkin nanti bisa saya jelaskan yang mungkin ada yang dapat setengah atau tidak. Coba tadi diulangi mungkin. Ini sebenarnya kalau kita di kelas biasanya bisa langsung oret-oretan. Jadi nggak ngambang ini nanti juga sulit kalau saya nggak pakai oret-oretan juga sulit. Ini ya juga cukup butuh proses untuk cari jawabannya sebenarnya. Tadi gimana Pak? Seorang laki-laki meninggal dunia, ahli warisnya adalah 4 Empat istri, istri, 1 anak perempuan, 2 tiga keponakan keponakan laki-laki dari anak anak saudaranya laki-laki si mayit, ya. 1 keponakan perempuan dari anak saudaranya laki-laki si mayit, 1 bibi, 2 paman. Hartanya 40.000 meter persegi. Yang jelas kalau istri nanti tetap termasuk ahli waris, dia tetap mendapatkan bagian waris, dia tidak terhalang oleh siapapun. Kemudian 1 anak perempuan itu juga akan termasuk menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian tidak terhalang oleh siapapun. Kemudian untuk yang 1 anak perempuan itu kalau kita sesuaikan dengan materi kita hari ini, nanti dia yang dapat 1/2 karena jumlahnya hanya 1. Tapi kalau untuk istri sebenarnya di materi kita belum ada penjelasannya. Itu nanti istri paling saya masukkan di pertemuan besok itu bisa untuk istri. Tapi untuk istri di sini itu nanti dapat bagiannya 1/8. Karena dia sudah punya anak meskipun hanya 1. Ya, oke. Karena ini materinya belum selesai, jadi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke 6 poin-poin tadi itu belum tersampaikan di materi. Untuk bibi itu nggak termasuk ahli waris itu untuk bibi. Ya, oke. Kemudian untuk paman ini sebenarnya juga harus dijelaskan. Paman itu apakah saudaranya ayah atau saudaranya ibu? Nah, itu juga harus dijelaskan sebenarnya. Nanti kalau dia paman ini adalah ternyata saudaranya ayah, baru dia nanti kategorinya masuk ahli waris. Tapi nanti juga ada pertimbangan lain, apakah dia terhalang oleh yang lain. Ya, oke, mungkin itu dulu, Bapak Sofi. Oke, nanti ketika selesai materi, nanti pertanyaannya bisa diulang lagi sehingga poin-poinnya itu sudah dijelaskan semuanya tentang bagian-bagian warisnya. Nanti setelah itu baru dihitung berapa pembagiannya. Nanti bisa disampaikan lagi. Ya intinya kita belajar faraid ini harus bertahap dulu. Jadi nanti bisa komprehensif, bisa runtut. Istilahnya cara wong Jawa dunung. Nah, kalau kalian belum dikasih materi apapun langsung tanya seperti kasuistik seperti ini ya, nanti kamu nggak tahu alasannya kenapa dia dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Jadi nanti kamu hanya sebatas meminta jawaban dari guru. Kamu nggak bisa praktek sendiri nanti. Nah, nanti kalau kamu belajarnya menyeluruh,
kamu tahu alasan-alasannya, nanti bahkan menjawab pertanyaan ini aja kamu bisa Udah. jawab sendiri. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya Pak Safi Ya, sebagai penutup. sebagai penutup ya, untuk materi yang sudah saya kirimkan melalui apa namanya grup-grup wali kelas itu sudah saya kirimkan materinya, itu mohon untuk disalin. Untuk nazumnya nanti ditulis di bagian yang depan. Kalau depan itu kalau nulis Arab ya maksudnya buku kita berarti di bagian belakang sebenarnya. Itu nanti kalian tulis nadomnya, kalian kasih jarak antar nadom itu 2 atau sampai 3, nanti buat kita maknani di kelas kalau nanti sudah bisa melakukan sistem luring. Kemudian untuk materi-materinya yang seperti tadi warnanya ahli waris atau yang lain itu nanti dicatat di buku catatan itu juga tapi di bagian yang tengah. Nah, jadi nanti satu buku itu nanti memang rencana kami itu nanti untuk kelas 2 itu melanjutkan catatan yang sudah ada di kelas 1. Jadi nanti biar utuh jadi satu. Ya, kiranya cukup itu dari saya. Segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.